Dari ujung Aceh sampai ke Papua, negara Indonesia diberikan banyak berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak satupun wilayah di negeri ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan, pangan dapat hidup dengan baik. Sedangkan di dalam tanah juga tak kalah melimpahnya. Ada minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, biji besi, tembaga, emas, aluminium, nikel, sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dan luas. Selain dianugerahi hal-hal tersebut, Indonesia juga dianugerahkan karena terletak di bawah garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 musim. Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya rakyat Indonesia seharusnya mendapat hidup yang lebih baik dan bahkan sangat mungkin menjadi yang terbaik di dunia. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki negara ini. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak bisa berobat. Tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang tinggal di kolong jembatan karena semua orang mempunyai tempat tinggal yang layak. Tidak ada lagi kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik. Anak-anak tumbuh sehat karena kecukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis, dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu seharusnya. Lalu, anak yatim, orang-orang lanjut usia hidup sejahtera dan harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada lagi yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang sangat besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dengan penuh integritas. Selamat datang generasi anti korupsi. Baik, untuk beberapa waktu ke depan kalian bakal ditemani oleh aku, Anissa Nursafitriani Saniago, membahas tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus dan langsung menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut. Dari delik korupsi dalam KUHP hingga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Banyak peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan diberlakukan di Indonesia. Menarik untuk dibahas, bukan? Delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi yang berlaku bagi seluruh golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Diundangkan dalam Statut 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915 sebagai hasil dari adaptasi Wetboek van Frances Nederland 1881. Berdasarkan hal tersebut 34 tahun lamanya baru menjelma menjadi unifikasi berdasarkan asas konkordansi ini. Dengan demikian KUHP itu pada waktu itu bukanlah hal yang baru. Dalam pelaksanaannya diperlukan banyak penyesuaian dan dalam perjalanan KUHP telah diubah, ditambah, diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada
kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor 13 Tahun 1950. Pada zaman tersebut, banyak pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian, pendapat bahwa memperbaiki peraturan anti korupsi akan membawa akibat tindak pidana korupsi berkurang, namun ini tetap menjadi perdebatan. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi pada masa itu adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Nomor 13/19 Tahun 1950 yang kemudian diikuti oleh Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor 6 Tahun 1957. Lalu Peraturan Penguasa Militer juga Nomor 3 Tahun 1957 yang keluar pada tanggal 27 Mei 1957. Lalu diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor 11 Tahun 1957 tanggal 1 Juli 1957. Hal yang menarik yang perlu kita ketahui dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi sebagai perbuatan tindak pidana. Yang kedua, korupsi sebagai perbuatan lainnya. Untuk perbedaan penjelasan tentang korupsi sebagai tindak pidana dan bukan adalah berikut. Pembedaan korupsi ke dalam dua bagian tersebut mengundang banyak kritik dan reaksi di kalangan para sarjana hukum. Meski harus diakui, di dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan, seperti telah diaturnya ketentuan yang dapat menerobos kerahasiaan bank. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat dan temporer dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan dan penyesuaian keadaan, itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1950 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyusunannya, undang-undang ini relatif lancar dan tidak mengalami masalah kecuali ada beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik. Lalu kelima ada TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui penyelenggaraan sidang umum istimewa MPR, disusunlah TAP MPR Nomor 11 ini tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan lebih mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kronik-kroniknya. Lalu keenam ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian kolusi dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerjasama secara
melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan lain pihak yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai setiap perbuatan penyelenggaraan negara yang secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa maupun negara. Lalu yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya undang-undang ini didasari atau dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu yang pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, alasan keduanya adalah undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap tidak lagi efektif. Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih efektif dan tegas sangat besar, namun dalam pembuatan undang-undang membuat beberapa kesalahan yang mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. Adapun kelemahannya, contohnya adalah yang pertama, ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi. Dengan cara menarik nomor pasal, penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP dirubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Lalu yang kedua, adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan tindak pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegak hukum. Terus yang ketiga, tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas yang akan menjebatani antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode dan keadaan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal yang mendasar yang melahirkan undang-undang ini adalah semata-mata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah yang pertama adalah penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan. Lalu yang kedua, pengaturan alasan penjatuhan tindak pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi dengan dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter. Lalu yang ketiga, dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru sehingga tidak ada lagi atau tidak akan menimbulkan resiko kekosongan hukum dan dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kesembilan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini merupakan amanat dari undang-undang sebelumnya, yaitu Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Kedua institusi tersebut terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara yang lain.
KPK diharapkan menjadi trigger, yaitu pemicu utama bagi kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditangani, yaitu yang satu yang menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar atau lebih. Kedua, perkara yang menarik perhatian publik, dan yang ketiga adalah perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khusus penegak hukum. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption yang disingkat jadi UNCAC. Pada tahun 2003, merajalelanya korupsi tidak hanya ada di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia pada saat itu. Hal ini terbukti dengan lahirnya asosiasi ini sebagai hasil dari konferensi Merinda di Meksiko pada tahun 2003 sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi. Bayangkan, korupsi disebut wabah, guys. Lalu, asosiasi ini disepakati untuk mengubah tatanan dunia, mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa hal baru yang diatur dalam asosiasi ini antara lain kerjasama hukum timbal balik atau mutual legal assist, pertukaran narapidana, terus korupsi di lingkungan swasta, dan pengembalian aset hasil kejahatan. Yang ke-11 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya peraturan pemerintah ini merupakan amanat dari undang-undang sebelumnya, yaitu Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Hal yang melatar belakangi adanya peraturan ini adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat, program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya, jika masyarakat percaya dan mendukung pemerintah serta berperan dalam pemberantasan korupsi, maka korupsi bisa ditekan dan semaksimal mungkin. Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur PP ini adalah: yang pertama, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor. Kedua, memboikot dan memasukkan nama koruptor ke dalam daftar hitam. Ketiga, melakukan pengawasan lingkungan. Keempat, melaporkan adanya gratifikasi. Kelima, melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara. Keenam, berani memberi kesaksian. Dan yang ketujuh adalah tidak asal lapor atau fitnah. Ke-12, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden ini lahir dengan latar belakang oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Mengingat situasi pada saat terbitnya Impres ini, pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam adanya perlawanan atau serang balik dari koruptor. Melalui Impres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Presiden mengeluarkan 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Adapun instruksi itu secara khusus pula ditujukan pada menteri-menteri tertentu, Jaksa Agung, Kapolri, termasuk para gubernur dan bupati maupun wali kota, sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Seiring dengan perkembangan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah ada dan diberlakukan di Indonesia, pernah pula dibentuk beberapa lembaga tertentu baik secara khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat KPKPN yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 127 atau 127 tahun 1999. Mengingat pembentukan KPKPN
ini hanya melalui keputusan presiden mengakibatkan kurang kuatnya kedudukan lembaga tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, muncul gagasan untuk mengintegrasi KPKPN ke dalam komisi pemberantasan tersebut. Pada akhirnya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bentuk KPK, KPKPN pun melebur dan berintegritas bersama dengan KPK. Setelah semua yang kita bahas tentang undang-undang yang bergulir dan berganti saling melengkapi dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, dapat disimpulkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi di hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan yang besar. Jadi kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu dan hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, kita sudah semestinya menempatkan korupsi sebagai musuh bersama yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Karena kita bukan generasi yang menganggap kalau korupsi adalah kejahatan biasa. Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi dan memberantas korupsi diperlukan hal dan upaya yang luar biasa pula. Upaya pemberantasan korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya pemberantasan korupsi tentu saja tidak bisa hanya dilakukan atau menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyirat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil jika tidak melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Lalu apa sih pencegahan? Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif, dan pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Lalu tindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering disebut juga sebagai kegiatan kontra korupsi yang bersifat represif. Lalu peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi atau kemasyarakatan ataupun lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika tiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, kewenangan tidak ada dan tidak saling bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Lalu ada pula upaya perbaikan perilaku masyarakat, antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif.
Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu, pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Lalu apa sih bagaimana peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI pada tahun 1945, lahirnya Orde Baru pada tahun 1996, dan reformasi pada tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil paling depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar mereka, yaitu memiliki intelijensi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, dan mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Lalu bagaimana sih keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi? Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di lingkungan lokal maupun nasional. Lalu kegiatan apa sih yang bisa dilakukan sebagai gerakan anti korupsi untuk kalangan mahasiswa? Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarganya. Jika dalam konteks di lingkungan keluarga, contohnya adalah, pernahkah kalian memperhatikan apakah ketika berboncengan motor bersama kakak atau anggota keluarga lainnya, apakah pernah kalian menggunakan motor di atas trotoar dan mengambil hak pejalan kaki? Atau mengendara berlawanan arah? Atau mengendarai kendaraan melebihi kapasitas, misalnya penumpangnya 3 orang dalam motor tersebut atau bahkan 4 orang. Hati-hati, karena hal tersebut merupakan korupsi, karena kita sudah melanggar hukum dan mengambil hak orang lain, seperti saat mengendarai motor dengan menggunakan jalan trotoar. Itu kita mengambil hak pejalan kaki. Secara tidak langsung kita melakukan korupsi loh. Lalu di lingkungan kampus, agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut dapat mempunyai nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk dan kegiatan dapat dilakukan demi menanamkan nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang tumbuh. Budaya antri seperti budaya antri di kalangan mahasiswa. Terus kegiatan kampanye, ujian bersih dan atau anti mencontek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, kemandirian. Lalu seperti kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Lalu, di lingkungan masyarakat sekitar, hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, seperti pada pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Apakah biaya yang diperlukan untuk membuat surat-surat tersebut sudah wajar atau sewajarnya? Wajarkah jumlah biaya, dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Keempat, peranan mahasiswa sebagai agen anti korupsi atau gerakan anti korupsi di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif atau simetris di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimiliki dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi yang baik, yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitaran kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara.